Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Ditumila, kelas 4C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonetik dan fonologi Arab. Pertama, kaitan ilmu bunyi dengan fonetik dan fonologi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami suatu bahasa adalah pengetahuan tentang posisi dan fungsi bunyi dalam bahasa. Juga bagaimana bunyi itu dirangkai bersama untuk membentuk beberapa unit makna. Oleh karena itu, pengetahuan tentang suatu bahasa tidak dianggap lengkap dengan hanya memahami morfem, kata, frasa, dan kalimat tanpa mengetahui bunyi bahasa. Ilmu bunyi atau ilmu al-aswat ialah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Dibentuk oleh 3 faktor, yaitu pernapasan sebagai sumber tenaga, alat ucap atau yang menimbulkan getaran, dan terakhir rongga pengubah getaran atau pita suara. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama, bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembina makna atau tidak dalam suatu bahasa. Yang kedua, ragam fonetik. Dalam fonetik, bunyi bahasa dapat dideskripsikan secara objektif dari 3 sudut pandang, yaitu menurut 1. Cara dihasilkannya oleh alat-alat ucap. Yang kedua, ciri-ciri akustik gelombang bunyi yang bergerak antara penutur dan pendengar. Yang ketiga, pengaruh fisik terhadap telinga manusia dan mekanisme-mekanisme yang terkait. Sudut pandang ini menghasilkan pembagian 3 bidang fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, akustik, dan auditoris. Fonetik artikulatoris. Fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara bekerja dengan menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Pembahasan fonetik artikulatoris berkaitan dengan alat ucap manusia, karakter setiap alat ucap, dan peranannya dalam menghasilkan bunyi. Fonetik ini disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Bunyi yang keluar dari mulut mengalir melalui udara yang bergetar. Dari getaran itulah bunyi dapat ditangkap dan direkam. Dengan kata lain, kita mengkaji bentuk getaran itu, bagaimana peralihan dan pengaruhnya pada alat penerima pada lawan bicara. Fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika. Fonetik ini disebut juga fonetik instrumental. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Mengkaji bunyi bahasa tidak akan lengkap sebelum mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bunyi-bunyi itu bisa diterima dan berpengaruh kepada lawan bicara. Fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang kedokteran, yaitu neurologi, saat membahas sistem neurologinya. Yang ketiga, yaitu tempat artikulasi dalam bahasa Arab. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu artikulator. Artikulator artinya bagian alat ucap yang dapat bergerak, misalnya bagian lidah dan bagian bibir bawah. Artikulator aktif yaitu alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti lidah dan bibir. Artikulator pasif yaitu alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh dan didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa, misalnya gigi atas dan langit-langit. Tempat artikulasi bunyi bahasa Arab terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, bilabial. Bagian bibir atas menjadi akutilator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu mim, waw, dan ba. Yang kedua itu labiodental. Bagian gigi atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu fa. Yang ketiga yaitu interdental.
Bagian gigi atas menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu zo, sha, za. Yang keempat, laminoalveolar. Bagian gusi menjadi artikulator pasif dan bagian depan lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu nun, lam, dod, da, to, dan ta. Yang kelima, apicoalveolar. Bagian gusi menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya itu za, shad, shin, dan ro. Yang keenam, palatal. Bagian langit-langit mulut menjadi artikulator pasif dan bagian tengah lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu ya, shin, dan jim. Yang ketujuh yaitu pelar. Bagian belakang langit-langit mulut lunak menjadi artikulator pasif dan belakang lidah menjadi artikulator aktif. Hurufnya yaitu ho, go, dan kak. Yang kedelapan yaitu upular. Bagian langit-langit mulut yang menonjol ke bawah menjadi satu-satunya artikulator. Sedangkan bagian belakang lidah tidak sampai pada batas bersentuhan dengan bagian langit-langit mulut. Hurufnya yaitu kop. Yang terakhir yaitu glottal. Pada bagian ini, bagian tenggorokan menjadi satu-satunya artikulator untuk menghasilkan suara. Hurufnya yaitu ain, hamzah, ha, dan ha. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.